Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video. Tungau. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa tungau adalah hewan avertebrata bertubuh sangat kecil dengan 8 kaki yang termasuk dalam kelompok besar superordo Acarina bersama caplak. Hewan ini tidak termasuk serangga dan memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan laba-laba dibandingkan dengan kutu sejati. Tungau telah tercatat lebih dari 45.000 jenis dan diyakini masih banyak yang belum teridentifikasi. Ilmu yang mengkaji kehidupan tungau dan caplak disebut akarologi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tungau merupakan bagian dari kerajaan hewan yang berkembang di seluruh dunia. Kelompok ini beranggotakan ribuan spesies dengan ragam kebiasaan hidup. Beberapa jenis berperan penting dalam ekosistem sebagai pengurai bahan organik, sementara sebagian lain dapat menjadi parasit atau bahkan penyebar penyakit pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Para ilmuwan, petani, peternak, dan tenaga kesehatan sering mempelajari dan memantau keberadaan tungau karena pengaruhnya yang luas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tungau telah hadir di bumi sejak sekitar 400 juta tahun yang lalu, jauh sebelum munculnya banyak jenis hewan modern. Penelitian dan pendataan tentang tungau masih berlangsung hingga sekarang karena jumlah spesies yang sangat banyak serta taksonomi yang terus diperbarui mengikuti temuan baru. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tungau dapat ditemukan di hampir semua habitat. Banyak jenis hidup bebas di tanah, di perairan tawar maupun laut, dan di permukaan tumbuhan. Ada pula yang menjadi penghuni tetap pada tubuh hewan lain, baik sebagai parasit maupun sebagai organisme yang hidup berdampingan tanpa merugikan inangnya. Di bidang pertanian, keberadaan tungau sering terdeteksi di kebun jeruk, ketela pohon, cabai, dan tomat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keberhasilan tungau menyebar luas disebabkan ukuran tubuhnya yang sangat kecil sehingga sulit terlihat dan tidak menarik perhatian pemangsa besar. Kemampuan beradaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan juga menjadikannya kelompok hewan yang sangat sukses secara evolusi. Beberapa tungau bermanfaat dengan menguraikan bahan organik atau menjadi bagian rantai makanan, tetapi sebagian lain menimbulkan kerugian dengan merusak tanaman atau menimbulkan alergi dan penyakit kulit pada manusia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tungau berkembang biak dengan bertelur, lalu menetas menjadi larva dan berkembang menjadi dewasa. Struktur tubuhnya sederhana namun efektif, dengan 8 kaki yang memudahkan pergerakan di berbagai permukaan. Perubahan bentuk tubuh, ukuran kecil, serta kemampuan menumpang pada hewan lain membuat tungau mudah berpindah dan bertahan hidup di berbagai tempat. Interaksi tungau dengan manusia bisa menguntungkan ketika mereka membantu proses penguraian di tanah, namun bisa pula merugikan ketika menjadi vektor penyakit atau perusak tanaman. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Tungau memiliki variasi perilaku dan bentuk yang menakjubkan. Ada jenis yang hidup di dalam tanah dan membantu memperbaiki kesuburan dengan menguraikan sisa-sisa tumbuhan. Ada pula jenis yang menghuni permukaan daun, batang, atau bunga untuk mengisap cairan tanaman sehingga menurunkan kualitas panen. Beberapa tungau menjadi parasit pada mamalia dengan cara menggali lapisan kulit dan menyebabkan rasa gatal yang parah, contohnya tungau penyebab penyakit skabis pada manusia. Jenis lain bahkan mampu hidup di saluran pernapasan burung atau hewan ternak sehingga mengganggu kesehatannya. Dalam dunia penelitian, tungau sering dijadikan objek studi untuk memahami evolusi, interaksi parasit inang, serta ketahanan organisme terhadap perubahan lingkungan. Peran ekologisnya sebagai pengurai sisa organik turut menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Para ahli pertanian memantau populasi tungau dengan teknik pengendalian hayati agar tidak merusak hasil panen,
seperti dengan memanfaatkan predator alami tungau. Dampak buruk jika tungau tidak ada atau punah. Ketiadaan tungau akan mengganggu keseimbangan ekosistem tanah karena berkurangnya pengurai yang membantu proses dekomposisi bahan organik. Tanpa keberadaan tungau tertentu, kesuburan tanah dapat menurun sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Rantai makanan bagi organisme kecil lainnya akan terganggu karena hilangnya salah satu sumber pakan. Beberapa tumbuhan juga akan kehilangan hubungan ekologis yang sudah terbentuk lama. Walaupun beberapa tungau merugikan, keberadaan mereka penting sebagai bagian keanekaragaman hayati yang menjaga stabilitas ekosistem. Klasifikasi ilmiah dan artinya. Tungau termasuk dalam domain Eukaryota yang berarti sel-selnya memiliki inti sejati. Kerajaan Animalia menunjukkan bahwa tungau adalah hewan. Filum Arthropoda menandakan bahwa tungau memiliki tubuh beruas dengan rangka luar. Subfilum Chelicerata menunjukkan bahwa tungau memiliki alat mulut yang disebut chelicerae, seperti yang dimiliki laba-laba. Kelompok superordo Acarina adalah kumpulan hewan kecil bertungkai 8 yang meliputi tungau dan caplak. Penempatan taksonomi tungau masih sering berubah karena penemuan baru, tetapi ciri khasnya tetap sama yaitu tubuh kecil, kaki 8, dan kemampuan beradaptasi luas. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman. Yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.